Pada akhir November 2025, serangkaian bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor melanda wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera. Curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari menyebabkan meluapnya sungai utama, kerusakan infrastruktur, serta terputusnya akses ke sejumlah wilayah terdampak. Tiga provinsi terdampak paling signifikan adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan dampak terberat tercatat di Aceh Tamiang, Kabupaten Agam, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Bencana di ketiga provinsi ini berdampak langsung pada lebih dari 3 juta jiwa, dengan jumlah pengungsi mencapai 113.000 lebih. Data terakhir menyebutkan, saat ini masih terdapat 3.399 orang yang mengungsi. Bencana ini juga menyebabkan 1.200 orang meninggal dunia, dan 143 orang masih belum diketemukan. Jumlah rumah yang hilang atau rusak tercatat sebanyak 301.013, yang terdiri dari rumah rusak berat 58.506, rusak sedang sebanyak 66.785, dan rusak ringan berjumlah 175.722 unit. Caritas Indonesia segera merespon bencana ini dengan mengirimkan beberapa anggota CRT ke lokasi bencana, khususnya di wilayah Keuskupan Sibolga. Bersama dengan Caritas Keuskupan Sibolga, respon darurat segera dilaksanakan. Pemenuhan kebutuhan darurat menjadi hal yang sangat penting pada masa-masa awal bencana. Selain pemenuhan kebutuhan pangan dan air bersih, Caritas juga melayani mereka yang terdampak dengan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Selama masa tanggap darurat hingga masa transisi, Caritas telah mendistribusikan paket pangan untuk 55.915 jiwa, paket kebersihan diri atau hygiene kit untuk 6.535 jiwa, paket peralatan rumah tangga atau shelter kit sebanyak 2.263 paket untuk 11.315 jiwa, dan layanan kesehatan yang telah menyentuh 7.683 jiwa. Selain itu, Caritas juga melakukan pemenuhan kebutuhan air bersih, yang hingga saat ini telah melayani 1.577 keluarga, atau 7.903 jiwa. Seperti halnya pada bencana-bencana lain, kesehatan jiwa warga terdampak menjadi perhatian bagi Caritas. Untuk itu, Caritas juga memberikan dukungan psikososial, yang hingga saat ini telah melayani sebanyak 2.131 jiwa. Selain itu, kebutuhan warga terdampak akan hunian darurat juga menjadi perhatian khusus. Untuk itu, bekerja sama dengan BNPB dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Caritas mendirikan kompleks hunian darurat di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, untuk menampung 249 keluarga, atau 879 jiwa. Di kompleks hunian darurat tersebut, Caritas juga membangun sekolah darurat untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar bagi 402 siswa. Dalam melaksanakan pelayanan kemanusiaan ini, Caritas Indonesia dan Caritas Keuskupan Sibolga selalu menjalin koordinasi dan kemitraan lintas sektor, baik dengan para pastor paroki, lembaga kemanusiaan lainnya, maupun dengan unsur pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Memasuki masa pemulihan, Caritas Indonesia bersama Caritas Keuskupan Sibolga dan GPIC Kapusin meluncurkan program EA23 dengan beberapa sasaran strategis, yaitu pemulihan hunian dengan penyediaan bantuan rumah, perbaikan dan revitalisasi sumber air bersih, pemulihan mata pencaharian, pelayanan kesehatan, dan pengurangan risiko bencana bagi warga terdampak di wilayah Keuskupan Sibolga. Pada kuartal pertama program pemulihan ini, Caritas fokus pada pemberian bantuan rumah melalui gerakan 1000 rumah belarasa,
dan perbaikan sumber air bersih. Hingga saat ini proses pembangunan rumah Belarasa masih terus dilakukan. Beberapa rumah bahkan telah diserah terimakan kepada warga yang paling berhak. Prinsip inklusivitas menjadi hal yang terus didorong dan diimplementasikan. Karenanya proses kajian terus dilakukan dan dikembangkan untuk menentukan penerima manfaat yang dapat memenuhi prinsip tersebut. Melalui program pemulihan EA23 ini, Caritas bertekad untuk terus mengupayakan pelayanan berbasis kebutuhan, inklusif, dan berkelanjutan. Semoga apa yang masih dan akan terus diupayakan oleh Caritas, dapat menghadirkan wajah gereja yang berbelas kasih dan berbelarasa, di tengah masyarakat yang tertimpa bencana.